status ekonominya, semua negara G20 itu terdampak sedikit banyak ya, sehingga sebetulnya ada insentif sih untuk bisa melihat siapa yang akan mulai duluan gitu. Kalau kita pakai logika rational choice itu kan basisnya insentif, jadi siapa yang akan mulai duluan dan interaksinya dengan negara-negara lain kemudian akan mendapat respons gitu ya. Tentu saja kita bicara mengenai manajemen krisis gitu ya, kemampuan negara-negara anggota G20 untuk bisa merespons krisis secara strategis gitu ya, berbasis pada kepentingan nasional masing-masing. Tetapi juga kalau semua hanya bicara kepentingan masing-masing ya sulit, karena kita bicara sebagai sebuah kolektivitas begitu. Hai Trademates, selamat datang kembali di Starting Point Podcast. Nah, pada episode kali ini, aku pengen ngajakin teman-teman ngobrol seputar isu-isu mengenai perdagangan. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen berkeluh kesah dulu nih. Karena akhir-akhir ini, sebagai anak kos-kosan, aku merasa agak tertekan karena harga-harga bahan pangan itu rata-rata sekarang pada naik. Mulai dari cabai, bawang, ayam, sampai minyak goreng semuanya naik. Apalagi kemarin baru Lebaran Idul Adha. Nah, aku rasa bukan cuma aku doang yang mengalami hal ini, dan pastinya teman-teman Trademates di rumah juga relate dengan cerita itu. Dan aku merasa aku pengen tahu kira-kira apa sih penyebab dari semua hal ini. Dan akhirnya aku mencari tahu dan aku menemukan kalau ternyata faktor-faktor di balik kenaiknya harga-harga pangan ini juga disebabkan oleh pandemi, kemudian juga disebabkan oleh adanya dinamika di dunia internasional, dan juga adanya transformasi agrobisnis. Nah, akhirnya aku menemukan sebuah artikel yang judulnya adalah Transformasi Agrobisnis Indonesia dalam Agenda Presidensi G20. Dan oleh karena itu, aku pengen tahu lebih lanjut nih, kira-kira apa sih yang bisa kita gali mengenai agrobisnis dan juga dinamika di dunia internasional dari penulisnya langsung, penulis artikel itu yaitu ada Mbak Rani. Selamat datang Mbak Rani di Starting Point Podcast. Terima kasih ya Me, selamat sore. Ya, sore, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Mbak Rani mungkin tadi udah dengar sedikit cerita dari aku bahwa sekarang harga-harga pangan itu lagi pada naik ya Mbak, dan mungkin Mbak Rani juga cukup relate dengan cerita itu. Nah, setelah yang aku cari tahu ternyata hal ini tuh diakibatkan oleh ketika pandemi kemarin dan juga sekarang pasca pandemi itu masih berlangsung gitu ya. Banyak negara-negara yang kemudian menerapkan yang namanya hambatan ekspor. Contohnya ada Malaysia yang dia itu menerapkan hambatan ekspor ayam ke Singapura, terus ada negara-negara lain juga. Kira-kira sebenarnya apa sih Mbak dampak dari hambatan ekspor ini kepada negara-negara berkembang, contohnya juga seperti Indonesia? Ya, begini kalau menurut pengamatan saya ya Ame, karena sektor agribisnis ini kan tulang punggung gitu ya bagi ekonomi-ekonomi penting dunia gitu, terlepas dari skala ekonominya. Kita bicara ekonomi besar seperti negara-negara industri maju ataupun negara berkembang dan negara-negara yang berpenghasilan relatif rendah gitu ya. Jadi kalau kita lihat proteksionisme yang muncul setelah pandemi ini memang memberikan dampak yang tidak tunggal gitu ya. Kita harus lihat segmen negaranya gitu ya. Mungkin dampaknya lebih tidak manageable bagi negara-negara yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat dari catatannya WTO, memang ada sekitar 20 negara yang sudah menerapkan kebijakan-kebijakan proteksionisme terhadap komoditas agribisnisnya, dan ini tentu saja sangat merepotkan. Di tengah-tengah kita berupaya untuk memfasilitasi perdagangan yang sifatnya terbuka dan bisa memungkinkan semua negara untuk bisa mempertukarkan ya komoditas strategisnya begitu. Nah, untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah gitu ya, biasanya mereka punya ketergantungan sampai ada yang hampir 40% ya dari pendapatan negara itu dialokasikan untuk impor gitu. Jadi kalau kita bayangkan, ini bukan hanya soal memanage proses produksi komoditas itu sendiri, tetapi juga jangan lupa ada konsumen gitu ya di belakangnya ini. Jadi konsumen ini kemudian menjadi sangat bergantung pada arus komoditas itu, dan ketika terjadi proteksionisme, salah satu bagian dari sistem terganggu, maka yang lainnya juga akan terpengaruh gitu ya. Tapi satu catatan adalah dampaknya tidak tunggal begitu. Oke. Jadi ternyata dari proteksionisme ini juga
ada banyak dampak-dampak lainnya gitu Mbak. Dan tadi mungkin Mbak Rani juga sempat menyebutkan kalau sebenarnya ada agenda untuk mewujudkan yang namanya perdagangan pangan itu yang lebih terbuka dan juga lebih transparan. Nah, ternyata hal ini juga adalah salah satu agenda G20 gitu Mbak. Jadi ada sekitar 3 agenda G20. Yang pertama itu ada sistem pangan yang lebih lebih tangguh, kemudian juga perdagangan pangan yang tadi terbuka, dan terakhir adalah sistem bisnis pangan yang lebih inovatif melalui pertanian digital. Nah, kira-kira bagaimana agenda G20 ini, agenda G20 kolektif G20 ini bisa membuka jalan untuk perbaikan agrobisnis global, Mbak? Ya, saya kira terlepas dari status ekonominya, semua negara G20 itu terdampak sedikit banyak ya, sehingga sebetulnya ada insentif sih untuk bisa melihat siapa yang akan mulai duluan gitu. Kalau kita pakai logika rational choice itu kan basisnya insentif, jadi siapa yang akan mulai duluan dan interaksinya dengan negara-negara lain kemudian akan mendapat respons gitu ya. Tentu saja kita bicara mengenai manajemen krisis gitu ya, kemampuan negara-negara anggota G20 untuk bisa merespons krisis secara strategis gitu ya, berbasis pada kepentingan nasional masing-masing. Tetapi juga kalau semua hanya bicara kepentingan masing-masing ya sulit, karena kita bicara sebagai sebuah kolektivitas begitu. Jadi harus ada sebuah rumusan kerangka aksi kolektif yang bukan hanya bisa merespon manajemen krisisnya sendiri, tetapi kita bicara penyehatan dan restrukturisasi di rantai pasok komoditas agribisnis secara keseluruhan.